Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bagaskara Widodo, NIM 2018 57051. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Sustainable Refill Market untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Daftar isi dari proposal ini yaitu terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan metodologi. Latar belakang. Produksi plastik global saat ini mencapai 448 juta ton per tahun dan dapat diperkirakan akan meningkat sebesar 3,8% hingga tahun 2030. Indonesia merupakan negara yang berada pada urutan 2 penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Sedangkan pengolahan sampah plastik diperkirakan hanya 9%. Sampah plastik yang didaur ulang dan 12% dibakar dan sisanya 79% berakhir di tempat pembuangan air atau TPA, sungai, dan lautan. Sumber World Economic Forum. Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai kepedulian lingkungan, salah satunya yaitu dengan mengedukasi mengenai sustainable market. Sustainable market sendiri merupakan konsep bisnis yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Artinya, pemilik bisnis tidak hanya berfokus pada produk atau jasa yang mereka hasilkan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan bagi lingkungan dan sosial. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu membangun retail sebagai salah satu komponen yang mampu mengatasi sampah kemasan satu kali pakai dengan membuat refill market yang merupakan tempat pembelian ulang produk seperti produk food produk, drink produk, personal care, home care. Refill market secara tidak langsung membuat konsumen beradaptasi dengan cara membawa tempat atau wadah belanja sendiri saat belanja. Alat pembayaran yang digunakan berbasis pembayaran non-tunai, guna memberikan kemudahan konsumen dalam berinteraksi. Menurut penelitian, 63% penduduk di Asia Tenggara menggunakan pembayaran non-tunai saat berbelanja. Di negara Indonesia sendiri, ketertarikan konsumen dalam pembayaran non-tunai saat berbelanja mencapai 70%. Sehingga refill market menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan QR payment. Rumusan masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana mengurangi sampah plastik melalui pengurangan kemasan plastik sekali pakai. Yang kedua, bagaimana cara mengubah berbelanja masyarakat yang terbiasa membeli produk dengan kemasan sekali pakai menjadi berbelanja dengan cara isi ulang atau refill. Pembatasan masalah yang pertama yaitu analisa yang digunakan dalam proposal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian yang pertama, membuat sustainable refill market yang menjual berbagai jenis produk seperti food produk, drink produk, personal care, dan home care. Yang kedua, mempromosikan gaya hidup berbelanja di sustainable refill market yang lebih modern berbasis QR payment dan peduli terhadap lingkungan hidup. Manfaat: mempromosikan gaya hidup berbelanja di sustainable refill market yang lebih modern berbasis QR payment dan peduli terhadap lingkungan hidup. Bab selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori terdiri dari sustainable green market, green product feature, green product price, green product promotion, dan QR code. Yang pertama, sustainable green market. American Marketing Association atau AMA mendefinisikan green market menjadi 3 definisi, di antaranya yaitu
retailing definition, yaitu green marketing adalah pemasaran produk yang dianggap aman terhadap lingkungan. Yang kedua, social marketing definition, yaitu green marketing adalah pengembangan dan pemasaran produk-produk yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan atau untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu environmental definition, yaitu green marketing adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk memproduksi, mempromosikan, mengemas, dan mengklaim produk dengan cara yang sangat sensitif atau responsif terhadap ekologi. Menurut Charter dalam Cowdrey dan Gourganes tahun 2013, green marketing adalah proses manajemen strategis holistik dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan stakeholder yang tidak mempengaruhi kesejahteraan manusia atau lingkungan. Yang kedua, green product feature dalam kegiatan pemasaran produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencari tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, produk adalah segala sesuatu yang dapat dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kegiatan dan kebutuhan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk. Karakteristik atribut produk adalah merek atau branding, pengemasan atau packaging, dan kualitas produk atau produk quality. Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semua ini yang dimaksud untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakan dari produk pesaing. Pengemasan atau packaging adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Kualitas produk atau produk quality adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut lainnya. Yang ketiga, green product price. Harga merupakan elemen penting dalam pemasaran. Harga dapat berbentuk persepsi konsumen yang rela membayar dengan harga premium untuk suatu produk ketika mereka memiliki persepsi tambahan terhadap nilai produk. Peningkatan nilai ini dapat disebabkan oleh kinerja, fungsi, desain, bentuk yang menarik atau kecocokan selera. Menurut Haryadi tahun 2009. Kualitas produk dalam hal ini dapat ditentukan pada dipersepsikan kualitas objektif. Objective quality didefinisikan sebagai atribut yang dapat diukur akan diidentifikasi dari dalam produk dibanding dengan produk standar yang dapat dibuat. Sedangkan persepsi kualitas atau perceived quality didefinisikan sebagai keputusan konsumen tentang superioritas dari suatu produk. Menurut Zaitahmi dalam Haryadi tahun 2009. Yang keempat adalah green product promotion. Promosi menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 menerangkan kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberikan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Kotler dan Keller tahun 2009 menuliskan bahwa promosi melibatkan promosi penjualan atau sales promotion, iklan, advertising,
tenaga penjualan, sales force, hubungan masyarakat, public relation, dan pemasaran langsung atau direct marketing. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dari promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi, merek, atau membidik orang. Promosi penjualan merek atau menawarkan insentif untuk membeli, sedangkan iklan menawarkan untuk membeli. Yang kelima adalah QR code. QR code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode dua dimensi yang tercetak ke dalam suatu media yang lebih ringkas. QR code adalah barcode dua dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Web pada tahun 1994. Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekring sudah digunakan dalam berbagai bidang. QR adalah singkatan dari Quick Response karena ditujukan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat. QR Code salah satu tipe dari barcode yang dapat dibaca dengan kamera handphone. Menurut Roulard tahun 2008, QR Code mampu menyimpan semua jenis data seperti data angka atau numerik, alfanumerik, biner, kanji atau kana. Selain itu, QR Code mampu menampung data secara horizontal dan vertikal. Jadi secara otomatis, ukuran dari tampilan gambar QR Code bisa hanya per-10 dari ukuran sebuah barcode. 3 tanda berbentuk persegi di 3 sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut manapun, menurut Wave pada tahun 2010. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu metode kuantitatif, karena dilakukan dengan cara memahami, mengamati, dan menangkap realitas yang menggunakan latar belakang alamiah. Menurut Melong tahun 2003, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskripsi, karena mencari fakta mengenai aktivitas pengaruh penggunaan plastik sekali pakai dalam lingkungan. Teknik pembelian informasi. Informasi merupakan sumber data primer yang sangat penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh kata itu, menurut Carswell tahun 2009, bahwa cara dan syarat menemukan informasi menjadi penentu dalam satu penelitian guna menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian ini, penentuan informasi dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Informasi dalam penelitian ini sebanyak satu, yaitu World Economic Forum. Teknik analisa. Analisa data dilakukan untuk memahami dan mengatasi apa yang terdapat di balik data tersebut agar lebih mudah menganalisanya. Ketiga, tahap dan prosedur penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap lapangan, tahap analisa. Yang pertama, menyusun perancangan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisa dari data yang sudah dikumpulkan. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi proposal metode penelitian dari saya. Terima kasih.